Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahil awwalin wal akhirin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul quwwatil matin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin tahirin wa ala ashabihi al-ghurril mayamin wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati bersama Mukarram Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf, mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat zahir maupun batin, dan juga para habaib yang lainnya, para asatid dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, termasuk daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tempat yang dicintai oleh Allah, atau bahkan yang paling dicintai oleh Allah, adalah masjid-masjidnya. Dan di tempat itu juga kita berkumpul bersama untuk mengkhatamkan Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Memang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu banyak. Bukan hanya sekedar nikmat materi yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kekuatan untuk beribadah itu juga adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita diberi taufik dan hidayah, mampu untuk beribadah, mampu untuk berdiri untuk salat tarawih, mampu untuk menggerakkan lisan kita membaca Al-Quran, mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di sana juga ada nikmat materi, nikmat zahir. Tetapi manusia tadi itu kadang-kadang hanya memandang kepada nikmat yang zahir tadi itu. Kita diberi kesehatan, kita diberi iman oleh Allah, itu juga nikmat. Kita diberi rezeki yang luas, dilancarkan urusan dunianya, itu juga nikmat. Tetapi manusia tadi itu senantiasa memang memandang kepada nikmat yang zahir tadi itu. Tadi telah disebutkan, memang manusia itu kalau dalam urusan dunia serius, resmi. Untuk urusan agamanya, untuk ibadahnya seadanya. Untuk urusan dunianya mendetail pengetahuannya. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Manusia itu untuk urusan dunianya, untuk urusan dhahirnya mengetahui, pengetahuannya luar biasa.
Sampai-sampai dikatakan, andai kata ada seseorang di antara manusia tadi itu saking pinternya, saking mengetahuinya terhadap urusan dunia, jika dia memegang daripada kepingan emas di tangannya, dia bisa memberitahukan kepada kita tentang detail emas tadi itu. Beratnya berapa, karatnya berapa, kadar emasnya berapa, hanya dengan dipegang. Dan itu kita menyaksikannya. Ada orang pinter dengan cincin, langsung dia tadi itu akan bisa memberitahukan kepada sampean semua tentang kualitas cincin tadi itu. Tetapi andai kata dia tadi itu ditanya tentang urusan agamanya, ditanya tentang urusan sholatnya, rukun sholat dan syarat-syarat sholat, ataupun rukun-rukunnya wudhu, mungkin dia tadi itu tidak bisa menjawabnya. Karena manusia tadi itu memang senantiasa mementingkan, yang dipandang sama mereka itu adalah nikmat materi saja. Andai kata manusia tadi itu diumumkan, barang siapa yang hadir sholat berjamaah subuh di masjid, setiap dari mereka akan mendapatkan daripada uang 1 juta misalkan, maka masjid tadi itu akan penuh dengan manusia, karena mengharapkan daripada beberapa lembar uang tadi itu, nikmat materi, dzahir. Padahal sudah dijelaskan tentang keutamaan, tentang pahala. Bagaimana orang-orang tadi itu, andai kata mereka tadi itu menghadiri sholat subuh berjamaah, faka'annama qamal laila kullah, seakan-akan dia tadi itu menghidupkan semalam suntuk untuk ibadah kepada Allah. Bagaimana besarnya fadilah sholat berjamaah, derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mensifatkan tentang keutamaan daripada sholat berjamaah. Dan shaf yang pertama, mereka tadi itu akan datang ke tempat-tempat ibadah itu meskipun mereka merangkak, andai kata mereka mengetahui besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka itu hanya memperhatikan kepada yang zahir saja, sehingga mereka bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipandang cuma yang zahir, tidak memandang kepada nikmat yang lebih besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kita sedang mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghidupkan malam-malam hari di bulan Ramadan, mengamalkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dan di malam-malam harinya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salat tarawih, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dia tadi itu dilahirkan oleh ibunya. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung, yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari para hadirin kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghidupkan sisa-sisa di bulan Ramadan ini yang tersisa. Hanya tersisa sekitar 8 hari atau 9 hari lagi.
Yang mana yang tersisa tadi itu adalah yang paling utama dan yang paling afdal di bulan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang mana di situ kita dijanjikan dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan dikumpulkannya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah, Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita semua daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamu alaikum.